Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang kalor. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang elastisitas dan gerak harmonik, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang kalor. Dimana pada kalor ini yang akan kita bahas nanti ada tentang suhu, kemudian ada kalor, kemudian ada kalor laten, kalor uap, azas black, kemudian perpindahan kalor yang secara konduksi, konveksi, dan radiasi, di mana biasanya kalor ini disebut juga dengan panas dan disimbolkan dengan Q biasanya. Pertama kita akan lihat dulu suhu. Apa itu suhu? Sebelum kita lihat pengertian dari suhu, silahkan perhatikan gambar ini. Di sini ada 3 keadaan atau wujud suatu zat, di mana ketiga gambar ini memiliki zat yang sama, tapi wujudnya aja yang berbeda-beda. Mereka ini semuanya sama-sama air, cuman yang satu airnya dalam bentuk padat, yang satu airnya dalam bentuk cair, dan ini dalam bentuk gas. Nah, secara mikroskopis, kira-kira apa perbedaan dari ketiga jenis keadaan atau wujud zat ini? Jadi, secara mikroskopis bedanya apa gitu? Jadi, secara mikroskopis, yang membedakan ketiga zat tadi adalah gerakan atom-atom atau molekul-molekul penyusun zat tersebut. Dimana yang kita ketahui kalau suatu atom bergerak atau molekul bergerak, maka akan terjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik rata-rata tiap partikel itu sebanding dengan sifat yang dapat kita rasakan. Sifat yang kita rasakan itu apa? Sifat seberapa panas suatu benda tersebut. Jadi, semakin panas keadaan suatu zat padat, cair atau gas, maka atom-atom molekul penyusunnya itu bergerak makin cepat sehingga energi kinetiknya makin besar. Jadi kalau semakin panas dia, maka atom-atom atau molekul penyusunnya itu bergerak makin cepat. Kalau dia bergerak makin cepat, maka energi kinetik biasanya juga makin besar. Jadi itu pengertian suhu itu berarti derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah ini dia ya. Jadi seberapa panas atau derajat panas dinginnya suatu benda itu disebut dengan suhu atau biasanya juga disebut dengan temperatur. Nah, di mana alat ukurnya itu disebut juga dengan termometer. Selanjutnya kita bahas tentang skala suhu. Jadi sebelum kita bahas tentang skala suhu itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapakah suhu es yang sedang mencair? Kemudian, berapakah suhu air yang sedang mendidih? Agar semua orang di seluruh dunia dapat menyimpulkan nilai suhu yang sama, maka perlu ditetapkan skala suhu secara internasional, di mana suhu itu biasanya dituliskan dalam bentuk bilangan yang menyatakan derajat panas suatu benda. Kemudian karena alat ukurnya itu termometer, nanti termometer itu dapat dikalibrasi dengan menempatkannya dalam kontak termal dengan suhu lingkungan yang dijaga konstan. Jadi lingkungan itu bisa berupa campuran es dan air dalam keseimbangan termal, juga bisa digunakan air dan uap dalam keseimbangan termal. Selanjutnya, penetapan skala suhu itu bagaimana caranya? Jadi penetapan skala suhu itu ditentukan melalui dua peristiwa. Dua peristiwa tersebut harus dapat dihasilkan ulang secara mudah dan teliti. Jadi dia dapat diulang secara mudah dan teliti. Kemudian, dua peristiwa yang sering digunakan sebagai acuan penetapan dari skala suhu itu adalah peristiwa peleburan es pada tekanan 1 atmosfer dan peristiwa air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Jadi, suhu peleburan es pada tekanan 1 atmosfer itu biasanya kita sebut dengan titik acuan bawah atau kita sebut juga dengan titik beku. Titik beku pada termometer biasanya. Sedangkan suhu didih air pada tekanan 1 atmosfer itu biasanya kita sebut dengan titik acuan atas atau titik didih. Kemudian jenis-jenis skala suhu itu apa saja? Yang pertama ada skala Reaumur. Skala suhu Reaumur itu ditetapkan dari dua
peristiwa juga. Yang pertama, suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 0 derajat. Kemudian suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 80 derajat. Jadi, ketika kita memanaskan es yang sedang melebur sehingga menjadi air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer pada udara terbuka, artinya kita menaikkan suhu sebesar 80 derajat skala Reaumur atau 80 R biasanya. Jadi itu artinya skala 0 sampai skala 80 pada skala Reaumur. Artinya jika kita memanaskan es yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer, maka kita menaikkan suhu sebesar 80 derajat. Kemudian skala Celcius, ini yang paling umum ya, kita gunakan misalnya untuk mengukur suhu tubuh, kita juga menggunakan termometer skala Celcius biasanya. Skala Celcius ini ditetapkan dari peristiwa suhu es murni yang melebur pada tekanan 1 atmosfer, ditetapkan sebagai suhu 0 derajat, kemudian suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer, ditetapkan sebagai suhu 100 derajat. Yang artinya ketika kita memanaskan es yang sedang melebur sehingga menjadi air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer, artinya kita menaikkan suhu sebesar 100 derajat skala Celcius atau 100 derajat C. Selanjutnya skala Fahrenheit. Penetapan skala suhu Fahrenheit ini sedikit berbeda dengan penetapan skala Celcius dan Reaumur. Kalau skala suhu Fahrenheit itu ditetapkan dari suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer sebagai suhu 32 derajat dan suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 212 derajat. Jadi kalau Celcius dan Reaumur itu menetapkan suhu es murni yang melebur itu 0 derajat, Fahrenheit dia menetapkan 32 derajat. Dan suhu air murni yang mendidihnya dia menetapkan 212. Yang artinya, ketika kita memanaskan air yang sedang melebur sehingga menjadi air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer, maka kita menaikkan suhu sebesar 212 dikurang 32 yaitu 180 derajat. Jadi skala Fahrenheit itu ada 180. Dan yang terakhir, skala Kelvin. Jadi, kalau Kelvin ini beda lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau pada Kelvin, jika suhu zat terus didinginkan, maka zat tersebut akan berubah wujud dari gas menjadi cair, lalu berubah menjadi padat. Jadi, jika suhu zat terus didinginkan, maka zat tersebut akan berubah menjadi gas. Kemudian gas itu akan berubah menjadi cair dan cair itu berubah menjadi padat. Jika diturunkan terus-menerus, maka getaran atom-atom dalam zat itu makin melambat. Nah, ketika diturunkan lagi, maka atom-atom itu tidak bergerak lagi. Jadi tidak bergerak sama sekali. Untuk semua zat yang ada di alam semesta ini ditetapkan bahwa suhu ketika semua partikel tidak bergerak lagi sama dengan min 273 derajat Celcius atau 0 Kelvin. Nah, skala suhu Kelvin ini ditetapkan sebagai berikut, yaitu suhu ketika partikel-partikel zat di alam semesta tidak bergerak lagi dipilih sebagai titik acuan bawah, yaitu suhu titik acuan bawah ini diambil sebagai 0 derajat mutlak atau 0 Kelvin. Dan besar kenaikan suhu untuk setiap kenaikan skala Kelvin itu sama besar dengan kenaikan suhu untuk setiap kenaikan skala Celcius, yaitu 100 derajat Celcius. Makanya kalau untuk Kelvin itu titik tetap bawahnya itu 273, sedangkan titik tetap atasnya itu 373. Tapi kapan suatu zat tidak bergerak lagi itu ketika suhunya min 273 atau 0 derajat mutlak atau 0 Kelvin. Kesimpulan dari skala Kelvin itu, jadi hubungan antara skala Kelvin dan Celcius itu adalah skala Kelvin sama dengan skala Celcius tambah 273, di mana suhu es murni melebur pada tekanan 1 atmosfer adalah 0 derajat Celcius dan sama dengan 273 Kelvin, dan suhu air mendidih pada tekanan 1 atmosfer adalah 100 derajat Celcius dan itu sama dengan 373
Kelvin. Dan skala Kelvin ini ditetapkan sebagai skala suhu dalam satuan internasional. Jadi kalau ketika kita belajar besaran pokok, satuan dari suhu itu adalah Kelvin, bukan Celsius. Nah, ini adalah konversi antar skala suhu. Jadi ini tadi ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, di mana Celsius itu memiliki titik didih 100, Reaumur 80, Fahrenheit 212, dan Kelvin 373. Dan suhu es meleburnya itu ada pada Celsius itu 0, Reaumur itu 0, Fahrenheit itu 32, dan Kelvin itu 273. Nah, konversi antar skala suhu ini, jadi kalau dulu waktu sekolah-sekolah, mungkin pernah dapat rumus seperti ini, yaitu skala yang ditanya per skala yang diketahui dikali suhu yang diketahui. Nah, ini kan ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, Celsius kan ada 100 nih. Reaumurnya 80. Fahrenheitnya 212. Dan Kelvin itu 373. Nah, sedangkan titik bawahnya kan 0, 0, 32, kemudian 273. Dan ini kalau kita kurangkan, berarti ini didapatkan 100 skala, ini 80, ini 180, ini 100. Dan kalau sama-sama kita bagi 20, kita dapatkan perbandingan skalanya itu ada 5, 4, 180 bagi 29 ya, 9 dan 5. Nah, ini perbandingan skala yang akan kita gunakan. Rumusnya itu yang ini. Skala yang ditanya per skala yang diketahui kali suhu yang diketahui. Oke, coretan tadi kita hapus karena membuat penuh slide-nya. Cuman kita bikinkan lagi saja. Rumusnya itu apa tadi? Skala yang ditanya per skala yang diketahui dikali suhu yang diketahui. Dengan perbandingan skala yang kita punya tadi, yaitu 5, 4, 9, dan 5. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Misal, yang diketahui itu 80 Celsius. Yang ditanya berapa Reaumur misalnya. Oke, yang ditanya sini kan Reaumur. Rumusnya kan ini. Skala ditanya per skala diketahui dikali suhu yang diketahui. Nah, di sini kan yang ditanya itu Reaumur. Jadi, skala Reaumur itu berapa? 4. Skala Celsius itu berapa? Skala Celsius itu 5. Suhu yang diketahui berapa? Suhu yang diketahui itu 80 Celsius. Jadi kayak gini. Ini bagi ini itu 16. 16 kali 4 kita dapatkan 64 derajat Reaumur. Ini berlaku jika yang ditanya itu Celsius dan Reaumur saja. Kenapa? Karena mereka memiliki titik tetap bawahnya itu atau titik bukunya itu 0. Bagaimana kondisinya kalau yang ditanya itu adalah Fahrenheit dan Kelvin yang memiliki titik tetap bawah itu bukan 0. Jadi persamaan ini nanti kita rubah lagi tergantung yang diketahui atau yang ditanya. Jika ditanya Fahrenheit, berarti kita berarti ditambah 32. Jika diketahui Fahrenheit, diketahui berarti dikurang. Ingat aja, nikahnya berarti kurang 32.
Ini T berarti tambah 32. Begitu juga dengan Kelvin. Kalau Kelvin, jika ditanya Kelvin, berarti di sini T, berarti kita tambah 273. Jika diketahui Kelvin, kita kurang 273. Misalnya berapa bagusnya? 100 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Yang ditanya kan Fahrenheit ya. Fahrenheit itu kan skalanya 9. Berarti skala ditanya berarti 9 per skala yang diketahui, skala Celcius itu 5. Dikali suhu yang diketahui itu adalah 100. Karena ditanya berarti ditambah 3, 2. Jadi penyelesaian ini kita selesaikan ini dulu. Jadi skala Fahrenheit itu ini bagi ini bisa dapatkan 20. 20 kali 9 itu 180. 180 itu tambah 32 berarti 212 derajat Fahrenheit. Ini kalau ditanya Fahrenheit. Sekarang kalau kondisinya diketahui Fahrenheit, misalnya diketahui Fahrenheit 212 derajat Fahrenheit. Berapa Kelvin? Berapa reaumur lah? Yang ditanyakan reaumur itu 4. 4 Fahrenheit itu kan 9 kali suhu Fahrenheit yang diketahui 212. Karena diketahui berarti dikurang 32, dikurang 32. Bedanya kalau ini kita kurangkan dulu baru kita kalikan. 212 dikurang ke 32 itu 180 berarti 4 per 9 kali 180. Di sini kita dapatkan 20 berarti hasilnya 80 derajat reaumur. Jadi gitu caranya. Udah, nanti kalau yang ditanya Kelvin gimana? Ya udah, misalnya diketahui Fahrenheit, ditanya Kelvin. Teman-teman kurangkan dulu suhu Fahrenheit-nya dengan 32. Kemudian nanti di ujungnya sini tambahkan dengan 273 nantinya sebagai itu titik beku dari Kelvin-nya. Oke. Ini kalau kita menggunakan rumus perbandingan skala. Nah, ini dapat kita gunakan jika suhu yang kita ketahui itu dalam bentuk Celsius, reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Bagaimana nanti misalnya saya mau bikin termometer, saya kasih nama termometer saya itu termometer Ernita gitu. Jadi ada lagi nanti termometer baru yang dimunculkan. Dan itu kalau ada termometer baru nanti misalnya teman-teman mau bikin termometer sendiri dengan memberikan nama sesuai nama inisialnya, kita tidak bisa lagi menggunakan perbandingan skala seperti ini. Jadi yang kita gunakan itu adalah rumus yang di bawah ini. Rumus ini yang kita gunakan nanti. Ini rumusnya sama-sama perbandingan, tapi yang kita bandingkan itu lebih ke titik tetap bawah dan titik tetap atasnya. Contoh, jadi suhu Celsius yang diketahui dikurang 0 dikurang 0 di sini adalah skala bawahnya dibagi skala atas kurang skala bawah, yaitu 100 kurang 0 berarti di sini kan 100. Sama dengan TR ini suhu reaumur dikurang 0, skala bawah reaumur itu 0. Kemudian dibagi skala atas kurang skala bawah itu 80 dikurang 0 itu 80. Sama dengan juga skala Fahrenheit dikurang skala bawahnya itu 32 dibagi skala atas kurang skala bawah itu 180. Ini ya 212 kurang 32. Sama dengan juga nanti skala Kelvin dikurang 273 dibagi 100. Ini nanti bisa dibandingkan. Kalau misalnya yang diketahui itu Celsius, yang ditanya reaumur, teman-teman bisa menggunakan persamaan ini nantinya. Kalau mau dibuktikan sama kayak ini, misalnya mana soalnya ini ya 80
Atau 100 Celcius lah, 100 Celcius berapa Fahrenheit misalnya. Ini kan kalau kita menggunakan perbandingan skala, kalau kita menggunakan persamaan ini, yang dekat itu kan 100 Celcius, berarti TC-nya itu kan suhu Celciusnya itu 100. Dikurang 0, dibagi skala atas kurang skala bawahnya itu 100. Sama dengan, yang ditanyakan suhu Fahrenheit. Suhu Fahrenheit berarti TF dikurang 32 dibagi 180 misalnya. Nah, 100 dan 180 kalau sama-sama bagi 20 ini 5, ini 9, berarti ini 100 kurang 0 berarti 100, berarti 100 per 5 sama dengan TF kurang 32 bagi 9. Ini mau dibagi langsung boleh, ini bagi ini kan 20. Ini kali ke sini jadinya 20 kali 9 kan 180. 180 sama dengan TF kurang 32. Sehingga TF aja 32-nya pindah ruas ke sini. Jadi 180 tambah 32 212. Jadi hasilnya sama. Bebas mau pakai yang rumus yang ini atau mau pakai rumus perbandingan skala, bebas. Cuman rumus perbandingan ini bagusnya kita gunakan jika nanti misalnya diketahui sebuah termometer X gitu. Bukan termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin lagi, misalnya termometer X, termometer Z. Nah, maka untuk lebih memudahkannya kita gunakan rumus ini, karena takutnya nanti tidak semua skala atas dan skala bawah dari termometer itu bisa dibagi 20 seperti yang kita gunakan seperti skala yang ini. Ini kan kebetulan 180 sama 100-nya bisa dibagi 20. Kalau tidak bisa dibagi 20 lagi, gunakanlah persamaan yang di bawah ini, yaitu persamaan kalibrasi beberapa termometer. Itu ya. Nah, ini untuk contoh soalnya, nanti silahkan diselesaikan. Di sini soalnya 36,6 derajat Celcius, berapa Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan ini, nah ini nih yang saya bilang tadi. Ini kita bisa menggunakan, untuk nomor 1 ini kita bisa menggunakan rumus perbandingan skala tadi. Untuk nomor 2 ini saya sarankan menggunakan rumus yang kedua, yaitu membandingkan skala atas skala bawah tadi. Jadi silahkan dicoba ya, karena di sini kan yang ditanya itu termometer X, bukan termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin lagi. Kemudian kita lanjut ke kalor. Kalau tadi kita sudah bahas suhu, sekarang kita lanjutkan ke kalor. Beberapa fenomena yang diakibatkan oleh kalor, yaitu misalnya ketika benda menyerap kalor, maka getaran atom dalam benda tersebut akan meningkat. Jadi ketika sebuah benda menyerap kalor, getaran atomnya akan meningkat. Getaran tersebut makin kencang jika kalor yang diserap makin besar. Jadi ketika ada benda nih menyerap kalor, maka getaran atom dalam benda itu akan meningkat. Semakin kencang getarannya, maka itu menandakan bahwa kalor yang diserapnya makin besar. Nah, hal ini akan menimbulkan sejumlah fenomena. Fenomena apa saja? Yang pertama, karena hal-hal ini tadi, maka kalor itu jika dia mengenai sebuah benda, dia akan membuat benda mengalami dua hal. Yang pertama, kalor itu dapat mengubah suhu benda, yaitu ketika suatu benda menyerap kalor, maka suhu benda itu akan meningkat. Contohnya ketika kita memasukkan air dingin dalam panci, lalu diletakkan di kompor menyala, maka lama-kelamaan kan airnya itu akan hangat nantinya dan kemudian akan panas. Nah, itu yang disebut dengan suhu air dalam panci meningkat. Sedangkan kondisi kedua, yaitu kalor itu dapat mengubah wujud zat. Jadi, selain mengubah suhu, kalor itu juga dapat mengubah wujud suatu benda. Kalau mengubah wujud suatu benda ini, misalnya kita masukkan air ke dalam kulkas, nanti airnya berubah menjadi es. Atau nanti es yang dari kulkas itu kita keluarkan dan kita biarkan di luar, nanti si es itu berubah lagi menjadi air. Nah, itu yang disebut dengan mengubah wujud zat. Jadi kalor itu dapat menimbulkan dua fenomena, yaitu
mengubah suhu benda, dan kalor itu juga dapat mengubah wujud zat. Sekarang kita bahas tentang kapasitas kalor. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalor itu disimbolkan dengan Q. Jadi ketika misalnya kita panaskan berbagai macam benda di atas kompor yang sama selama selang waktu yang sama, maka kita dapat mengamati bahwa kenaikan suhu benda tersebut secara umum tidak sama. Intinya di sini, ketika kita panaskan berbagai macam benda di atas kompor yang sama selama selang waktu yang sama, jadi bendanya sama, selang waktunya sama, maka yang kita dapatkan itu kenaikan suhu benda itu secara umum tidaklah sama. Jadi itu ya, jadi ada beberapa benda kita panaskan dalam waktu yang sama, tapi nanti ada benda itu yang suhunya tinggi, ada bendanya yang suhunya rendah gitu. Jadi ada benda yang mengalami kenaikan suhu sangat cepat, ada juga yang enggak. Contohnya kalau kita panaskan aluminium, besi, atau logam lainnya. Nah, dari 3 contoh ini, aluminium, besi, dan logam ini, dari ketiga ini yang paling cepat itu panasnya pasti aluminium. Nah, kemudian ada juga benda yang mengalami kenaikan suhu yang lambat. Contohnya itu adalah air. Jadi, kesimpulannya, kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhunya itu, menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius, itu disebut dengan kapasitas kalor. Jadi apa itu kapasitas kalor? Kapasitas kalor itu adalah kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Di mana kapasitas kalor itu sendiri disimbolkan dengan C besar. Dengan persamaannya itu C sama dengan Q per delta T. Kalau kita rubah lagi rumusnya, kalau kita ingin mencari Q saja, berarti Q itu sama dengan, ini kali silang ke sini, C dikali delta T. Dengan C adalah kapasitas kalor. C kapasitas kalor, satuannya itu kalori per derajat Celcius atau joule derajat Celcius atau kalori per Kelvin atau joule Kelvin. Ini banyak ya satuannya, tergantung nanti apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan nanti. Dan Q itu adalah kalor, satuannya joule, karena dia kalori itu termasuk energi, jadi satuannya joule. Dan delta T itu adalah perubahan suhu, bisa dalam bentuk derajat Celcius nanti atau bisa juga dalam bentuk Kelvin. Tergantung ya, kalau di sini derajat Celcius, kita bisa menggunakan satuan delta T itu derajat Celcius. Tapi kalau kita menggunakan joule Kelvin, kita harus menggunakan suhu dalam Kelvin. Itulah guna dari satuan. Selanjutnya kalor jenis. Ketika kapasitas kalor dibagi dengan massa suatu zat, maka nilainya akan selalu sama untuk zat yang sama. Intinya, ketika kapasitas kalor tadi adalah C besar, dibagi dengan massa suatu zat, M, maka nilainya akan selalu sama untuk zat yang sama. Intinya zat yang sama ya. Perbandingan kapasitas kalor dan massa ini merupakan sifat khas suatu zat yang disebut juga dengan kalor jenis zat biasanya. Nah, jadi kalor jenis itu adalah kalor yang diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Biasanya disimbolkan dengan C kecil, dimana tadi kan ini, kalor jenis itu merupakan kapasitas kalor dibagi massa. Ini ada C besar, C kecil, jadi kapasitas kalor sama juga dengan massa dikali kalor jenis, atau kalor jenis itu sama juga dengan kapasitas kalor dibagi dengan massa. Nah, rumus ini bisa kita rubah lagi. Kita rubahnya menjadi apa? Jadi ini C sama dengan Q per delta T. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita tahu kan rumus Q itu sama juga dengan MC delta T. Misalnya kan kita mau cari M kali C nih, berarti M kali C itu kan sama dengan Q per delta T. Nah, dari rumus ini, kalau kita mau mencari Q-nya, berarti Q itu sama juga dengan C dikali delta T kayak gini. Ini turunan-turunan rumus aja ya.
Nah, ini dia. Q sama dengan MC kali delta T. Rumus dari Q saja. Dengan C adalah kalor jenis. Selanjutnya ini adalah contoh soalnya. Jadi nanti silahkan dicoba ya. Ini massa sebanyak 4 kg besi di tempat pandai besi dibakar sehingga suhunya naik. Seperti ini T1-nya. Ini T2-nya. Nanti silahkan dicari delta T-nya. Delta T itu dari T2 kurang T1. Berapa jumlah kalori yang diserap besi untuk menaikkan suhu tersebut? Berarti yang ditanyanya adalah Q-nya berapa. Kalau yang ini, jika 500 gram tembaga yang bersuhu 50 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 200 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius, berapa suhu akhir kedua benda tersebut dalam keseimbangan mencapai suhu yang sama? Ini juga silahkan nanti dicari. Selanjutnya kita masuk kalor lebur. Jadi kalor lebur itu merupakan jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan zat padat menjadi zat cair, di mana jumlah kalor tersebut bergantung pada massa zat yang akan dilebur serta jenis zatnya bagaimana. Jadi dapat kita bikinkan rumusnya. Q itu sama dengan M dikali L. Kan katanya tadi bergantung pada massa serta jenis zatnya. Jadi Q itu M kali L. Sedangkan yang kedua ada kalor uap. Kalor uap itu kalau kalor lebur kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan, kalau uap berarti kalor yang dibutuhkan untuk mengubah zat cair menjadi gas seluruhnya atau menguapkan. Persamaan itu Q sama dengan M kali U. M adalah massa, U adalah kalor uap. Kalau ini L adalah kalor lebur. Ini contoh soalnya. Tentukan kalor total yang diperlukan untuk mengubah 500 gram es yang bersuhu min 5 derajat Celcius sehingga menjadi air yang bersuhu 25 derajat Celcius. Jadi ada es min 5 derajat menjadi air 25 derajat. Caranya seperti ini. Di sini ada es. Es min 5 derajat. Kira-kira es ini kalau kita biarkan saja pasti es ini akan berubah menjadi 0 derajat es. Ya kan? Jadi ini masih dalam bentuk es. Kemudian 0 derajat es ini dia berarti masih dalam bentuk padat. Kalau kita panaskan lagi maka 0 derajat es ini akan berubah menjadi 0 derajat air. Berarti di sini sudah dalam bentuk air ya. Dan kalau 0 derajat air ini tetap kita panaskan, maka dia akan berubah menjadi 25 derajat air. Jadi ini perubahan wujudnya. Jadi di sini dari sini ke sini terjadi perubahan suhu. Dari sini ke sini terjadi perubahan wujud. Dan dari sini ke sini terjadi perubahan suhu ya. Karena wujudnya kan sama, air dan air. Kalau ini kan wujudnya juga sama, es dengan es. Dan di sini yang terjadi perubahan wujud dari es menjadi air. Ini kalau kita bikinkan tulisannya. Kalau kita bikinkan dalam bentuk grafik, bentuknya seperti ini. Dari min 5 derajat es, kemudian kita panaskan, menghasilkan 0 derajat es. Kemudian 0 derajat es ini nanti akan melebur menjadi 0 derajat air. Dan 0 derajat air ini kalau kita panaskan lagi dia akan menjadi 25 derajat air. Ini kalau dalam bentuk versi grafik. Jadi kalau dalam bentuk versi grafik, kalau garisnya naik seperti ini, berarti di sini terjadi perubahan suhu. Kalau grafiknya lurus seperti ini, berarti terjadi perubahan wujud. Nah, kalau grafiknya seperti ini, berarti di sini juga terjadi perubahan suhu. Nah, untuk mencari Q totalnya gimana? Ya udah, kita tinggal mengalikan Q total itu sama dengan ini kan ada Q1 tambah Q2 ditambah
3. Q1 tambah Q2 tambah Q3. Rumus Q yang kita gunakan tergantung. Kalau dia merubah suhu, berarti kita gunakan persamaan M dikali C dikali delta T. Q2 gimana? Q2 dia sudah melebur, berarti kita gunakan persamaan kalor lebur, yaitu Q sama dengan M kali L. Q3 gimana? Q3 terjadi perubahan suhu, berarti kita gunakan persamaan MC delta T. Yang harus kita perhatikan berikutnya adalah C-nya di sini. Di Q1 berarti C-nya adalah CS ya, karena bendanya masih dalam bentuk S. Sedangkan di Q3, C yang kita gunakan adalah Ca air, karena dia sudah dalam bentuk air. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk hasil kita tanya silahkan dilanjutkan. Selanjutnya kita bahas tentang azas Black. Azas Black ini ditemukan oleh Joseph Black, makanya namanya azas Black. Azas Black ini mengatakan kalor yang diberikan oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Jadi kalor yang diberikan oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Atau kalau dibikinkan matematisnya itu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima, itu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, kalau kita jabarkan persamaannya, Q lepas itu berarti Q lepas sama dengan Q terima, berarti M C delta T sama dengan MC delta T. Terserah teman-teman mau bikin simbolnya L atau 1 juga boleh. Kalau mau pakai simbol L berarti ML, CL, delta T berarti MT, CT, delta T. Atau yang lebih gampang itu misalnya M1, C1, delta T1 sama dengan M2, C2, delta T2. Yang terjadi itu nanti di delta T-nya ini. Karena azas Black ini nanti tujuan kita adalah mencari kesetimbangan suhunya berapa. Berarti nanti M1, C1, deltanya itu nanti kita di sini akan mencari, kalau delta T itu kan biasanya T2 dikurang T1. Nah, di sini karena kita mau mencari suhu setimbangnya, berarti di sini nanti ada TC namanya satu lagi, suhu campuran. TC, yaitu suhu campuran. Nah, di sini kan Q lepas ya katanya. Menurut teman-teman biasanya yang melepaskan itu suhu yang lebih tinggi atau suhu yang lebih rendah. Ibaratnya kayak gini aja. Orang yang memberi, ini kan katanya kan kalor yang diberikan. Kalor yang diberikan benda yang bersuhu tinggi. Jadi biasanya kita kalau memberi pasti kalau kita sudah berlebih. Jadi untuk kelepas ini adalah suhunya yang tinggi. Jadi nanti M1, C1 berarti suhunya yang tinggi, berarti di sini T1 dikurang TC sama dengan M2 C2 dikali TC dikurang T2. Jadi ini adalah persamaan azas Black. M1 C1 T1 kurang TC sama dengan M2 C2 T2 kurang TC. Jadi Q lepas itu adalah suhu yang tinggi dan Q terima itu adalah suhu yang rendah nantinya. Dan TC itu adalah suhu campuran atau kesetimbangan termalnya. Contohnya kayak gini. Ada air 80 derajat Celcius dicampur dengan air 20 derajat Celcius. Nah, kalau kita bikinkan grafiknya, berarti grafiknya itu nanti kayak gini. Ini air 20 derajat Celcius, ini air 80. Dan ketika kita menyampurkan air 80 dan 20 ini, terjadi nanti suhu campurannya, di mana rentang suhu campurannya itu dari 20 sampai 80. Tidak akan pernah dia lebih dari 80 dan tidak akan pernah juga dia kurang dari 20. Makanya TC-nya rentangannya dari 20 sampai 80. Makanya di sini tadi
Nanti 80 dikurang TC, TC dikurang 20. Kayak gitu jadinya. Contoh dari azas black ini yang paling sederhana ketika kita mau mandi. Ketika mau mandi pagi hari, dingin, maka kita bisa mandi menggunakan air hangat dengan cara kita mencampurkan air panas dengan air dingin. Jadi dapatkanlah suhu campurannya air yang hangat yang bisa kita gunakan untuk mandi. Atau contoh lainnya itu mau minum teh panas, kita bisa memasukkan es ke dalamnya. Itu juga salah satu contoh dari azas black. Ini adalah contoh soalnya. Balok es bermasa, berarti di sini ada MS bermasa 0 derajat dicelupkan pada 200 gram air bersuhu 30 derajat yang diletakkan pada wadah yang khusus. Anggap wadah tidak menyerap kalor. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram dan kalor lebur es, di sini ada kalor lebur es juga, maka suhu akhir campurannya berapa? Berarti di sini kan dari es dia melebur dulu baru menjadi air. Berarti sini nanti tidak seperti yang sebelumnya tadi, tidak seperti ini M1C1 delta T, M2C2 delta T. Berarti di soal ini nanti ada tambahan kalor leburnya. Berarti M1C1 tambah M1C1 delta T tambah M kali L sama dengan M2C2 delta T. Jadi ini nanti coba dicari dulu ya. Selanjutnya kita bahas tentang perpindahan kalor. Ini mah sudah tidak asing lagi dari SD. Kayaknya udah dibahas-bahas. Ini perpindahan kalor itu ada 3. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalor itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Dan perpindahan kalor itu berhenti ketika suhu kedua bendanya sudah sama. Dan kondisi ketika kedua benda memiliki suhu sama itu disebut dengan kesetimbangan panas atau kesetimbangan termal. Ya, kita lihat satu-satu. Konduksi, ini adalah konduksi ya. Jadi ada sebuah batang besi yang dipanaskan, nanti lama-kelamaan besi ini akan panas sampai ke ujung besi yang lainnya sehingga tangan kita pun panas. Kalau ini konveksi dan ini radiasi. Bedanya apa? Kalau konveksi itu disertai dengan perpindahan zat, kalau radiasi biasanya enggak. Konduksi itu disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Dan perpindahan kalor secara konduksi itu yang berpindah hanya energi kalornya saja. Jadi perpindahan zatnya tidak ikut berpindah, tapi yang berpindah itu hanya energinya saja. Makanya ujung besi yang dipanaskan, ujung lainnya akan panas. Itu yang berpindah itu adalah energi panasnya saja. Umumnya terjadi pada zat padat, ya, misalnya pada besi, pada aluminium, logam, dan lain sebagainya macamnya. Kemudian laju konduksi itu bergantung pada sifat zatnya. Beda zat, beda lagi nanti ya. Nah, laju konduksi kalor dalam bentuk bahan memenuhi persamaan seperti ini. H sama dengan Q per T. H itu sama dengan laju kalor secara konduksi sama dengan Q per T. Atau nanti H itu persamaannya ada 2. H itu bisa Q per T atau H itu juga bisa K dikali A dikali delta T per L. Dimana K itu adalah konduktivitas termal benda. Ini ada ketetapannya nanti. Berapa-berapanya tiap benda beda-beda konduktivitas termalnya. Kemudian ada A yaitu luas penampang bendanya. Delta T perubahan suhu. Dan L itu nanti panjang atau tebal bendanya berapa. Jadi rumusnya ada 2. Bisa H sama dengan Q per T, berarti laju kalor secara konduksi, atau H itu juga bisa Q kali A delta T per L. Yang kedua, konveksi. Konveksi ini transfer energi akibat pergerakan dari zat. Jadi zatnya bergerak. Jadi misalnya kalau kita meletakkan tangan dekat api unggun akan terasa panas. Nanti ada panas itu terasa karena ada perpindahan-perpindahan zat yang ikut dari api ke tangan. Jadi ketika pergerakan dihasilkan dari perbedaan kerapatan disebut konveksi alami. Tapi
Ketika pergerakan zatnya itu didorong atau dipaksa oleh gaya disebut dengan konveksi terpaksa. Dia ada dua, ada konveksi alami, ada konveksi terpaksa. Contoh konveksi itu misalnya udara di atas api dipanaskan dan mengembang, kemudian kerapatan udara menurun, kemudian massa dari udara memanasi tangan, itu adalah contoh-contoh dari konveksi. Biasanya angin laut, angin darat itu juga contoh dari konveksi itu. Nah, selanjutnya laju aliran kalornya untuk konveksi itu sama juga ya dengan yang tadi. Q per T itu, Q per T ini tuh apa ya? Q per T itu kayak laju aliran kalornya per waktu sama dengan H dikali A dikali delta T. H di sini, H kecil di sini adalah koefisien konveksi. A itu adalah luas penampang, delta T itu adalah perubahan suhu. Dan yang ketiga radiasi. Radiasi ini biasanya tidak memerlukan kontak fisik. Kemudian semua benda meradiasikan energi secara kontinu dalam bentuk gelombang elektromagnetik akibat dari vibrasi termal molekul. Dan contoh dari radiasi itu adalah gelombang elektromagnetik yang membawa energi dari api ke tangan, di mana tidak ada kontak fisik yang diperlukan di sana. Dan untuk laju radiasi itu ditetapkan melalui hukum Stefan Boltzmann, di mana Q per T itu sama dengan E dikali tau dikali A dikali T pangkat 4. E di sini adalah emisivitas, dan tau ini adalah konstanta Boltzmann dengan ketetapan 5,67 kali 10 pangkat min 8. Ini untuk ini persamaan untuk radiasi. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah silinder tembaga memiliki panjang 10 cm dan jari-jari 5. Satu ujung silinder disentuhkan ke air yang sedang mendidih dan ujung lainnya disentuhkan pada es yang sedang mencair. Tentukan laju perampatan kalor dalam batang, kemudian jumlah kalor yang dipindahkan selama 5 menit. Ini silakan dicoba nanti untuk mencari penyelesaiannya seperti apa. Setelah kita belajar suhu, kalor, azas Black, dan perpindahan kalor, sekarang kita bahas lagi tentang pemuaian termal. Pemuaian termal itu adalah konsekuensi dari perubahan jarak rata-rata antara atom dan molekul. Jadi misalnya kalau ada sebuah benda yang dipanaskan, maka lama-kelamaan benda itu bisa memuai. Jadi pada suhu kamar, molekul itu biasanya bervibrasi dengan amplitudo yang sangat kecil. Dengan pertambahan suhu, biasanya amplitudo pun bertambah. Nah, bertambahnya amplitudo ini itulah yang menyebabkan seluruh bagian benda itu biasanya memuai. Jadi bertambah suhu, amplitudo bertambah, bertambahnya amplitudo maka benda akan memuai. Pemuaian itu terdiri dari 3 ya, ada muai panjang, luas, dan volume. Kalau untuk pemuaian panjang, berarti untuk pemuaian panjang itu biasanya dirumuskan dengan delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Misalnya kita mempunyai sebuah benda yang panjangnya L0. Dan setelah kita panaskan benda ini berubah panjangnya menjadi ini. Menjadi LT atau L. Nah, perubahan panjangnya dari sini ke sini itu disebut dengan delta L. Jadi delta L itu adalah perubahan panjang, L0 itu adalah panjang awal, dan L itu adalah panjang akhirnya. Nah, sedangkan dalam dua dimensi berarti di sini yang terjadi itu adalah pemuaian luas. Rumusnya hampir sama, bedanya cuma simbol saja. Kalau panjang simbolnya L, kalau luas simbolnya A, berarti delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. Kalau tadi sini kan alfa ya. Kalau di sini kita pakai beta. Beta dikali A0 dikali delta T. Jadi L-nya kita rubah menjadi A. Beta di sini sama dengan 2 dikali alfa. Nah, kalau digambarkan kira-kira bentuknya seperti ini. Tadi luasnya seperti ini. Setelah dipanaskan luasnya bertambah, ini pertambahan luasnya yang disebut dengan delta L. Dan yang terakhir dalam 3 dimensi itu disebut dengan pemuaian volume.
Rumusnya hampir sama, yang beda itu cuma simbol. Itu di sini ada delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Gamma itu 3 dikali alfa. Jadi alfa beta gamma itu apa? Alfa beta gamma itu adalah koefisien muai panjang, beta itu koefisien muai luas, dan gamma itu koefisien muai volume. Dimana nilai beta itu 2 kali alfa dan nilai gamma itu 3 kali alfa. Sedangkan delta L adalah perubahan panjang, L0 panjang mula-mula, delta A perubahan luas, A0 luas mula-mula, delta V perubahan volume, V0 volume mula-mula, dan delta T adalah perubahan suhu. Contohnya, sebuah batang aluminium memiliki luas 100 cm, berarti di sini ada 0. Jika batang aluminium tersebut dipanaskan mulai dari 0 sampai 30, berarti delta T-nya 30. Berapa perubahan luasnya setelah terjadi pemuaian? Diketahui alfanya segini. Karena yang ditanyanya muai luas, berarti ini yang kita butuhkan adalah beta. Beta 2 kali alfa. Cari dulu nilai betanya. Yang ditanyanya perubahan luasnya. Kalau perubahan luas berarti delta A-nya berapa? Silahkan dicari nanti. Ingat ya, kalau ditanya perubahan luas, berarti ditanya delta A. Tapi kalau ditanya luas akhir, berarti itu yang ditanyanya adalah AT-nya, luas akhir. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup Telegramnya nanti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.